Bisa jumpa lagi di Minggu Podcast edisi kelima. Saya selaku pengamat situasi Pak Dosen Munim ingin memaparkan dan menjelaskan materi hari ini dari buku. Saya jelaskan inti dari buku dan semua mendengar apa yang saya jelaskan juga bisa memahami. Jadi bisa dibilang ini podcast yang bermanfaat. Saya menjelaskan inti dari buku, Anda mendengar dan Anda bisa menerapkan. Terutama bermanfaat bagi Anda semuanya, siapapun. Kali ini buku yang saya pelajari, The Deficit Myth, karya Stephanie Kelton, Modern Monetary Theory. Ini buku yang laris di saat pandemi ini, saat krisis ini. Semua buku yang mengarah judul ini laris. Supaya apa ini? Atau yang beranggapan Newman, Modern Monetary Theory itu penting bagi pihak ekonomi, pihak akuntan. Ya, sama buku ini juga seperti itu. Anda memahami bagaimana caranya ekonomi itu perlu diperbarui, akuntansi perlu diperbarui, supaya apa? Bisa bertahan di masa krisis. Inti Stephanie Kelton penulis buku ini satu aja intinya. Bagaimana kita bisa memahami dampak resiko ke depan dari yang kita pelajari selama ini. Kita tahu ekonomi, kita tahu akuntansi, kita tahu manajemen, kita tahu marketing, kita tahu matematika, kita tahu komunikasi, kita tahu psikologi, kita tahu hukum yang kita pelajari selama ini di buku, dari seminar, dari kelas dan lain sebagainya. Maka kita bisa menerapkan di saat-saat krisis pandemi seperti ini. Jangan sampai yang kita pelajari selama ini tidak berdampak di saat-saat pandemi seperti ini. Buku ini menjelaskan bahwa intinya satu hal, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang bikin shock terapi di bidang keuangan, marketing, manajemen, dan lain sebagainya. Dan bagaimana ekonomi secara modern monetary theory ini bisa berdampak pada segala perusahaan, bahkan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana menyiapkan dana cadangan, emergency budget itu penting, dijaga-jaga. Jangan sampai fokus pengeluaran, fokus ekspansi, fokus pada explore new product, tapi tidak ada emergency budget. Di saat-saat seperti ini pasti bisa bikin perusahaan KO. Ini buku ini menjelaskan ada solusi-solusinya karena bisa bertahan hidup. Dan bagaimana buku ini menjelaskan bahwa apa yang harus dipersiapkan untuk meraih titik tertinggi di saat-saat terpuruk. Jadi semua bisa bangkit di saat pandemi ini. Bisa bangkit, tidak harus menunggu pandemi selesai. Semua bisa bangkit. Perusahaan kecil, perusahaan besar, semua bisa bangkit di saat pandemi ini. Atau baik contohnya Anda mengetahui di berbagai media, ada perusahaan yang benar-benar bangkit di saat pandemi ini, atau perusahaan yang menurut pandemi ini tapi gak lama dia bangkit lagi. Atau seperti itu. Nah, itu contohnya. Buku ini menjelaskan intinya, tapi paling enggak contohnya ada sebenarnya, cuma dia menjelaskan solusi-solusi. Bisa penting lah solusi ini untuk bertahan di masa pandemi dan krisis ini. The Deficit Myth judulnya. Jangan sampai mitos-mitos, hal-hal yang seakan abu-abu itu terjadi. Jangan sampai deja vu, hal yang sudah terjadi masa lalu terjadi lagi. Ini buku ini mencegah seperti itu. Anda pasti bertahan hidup. Anda selaku pemilik perusahaan pasti ingin bertahan hidup. Anda selaku karyawan di perusahaan pasti ingin kerja di perusahaan itu. Anda ingin desain, oke. Anda ingin bertahan. Pemilik perusahaan ingin perusahaan berkembang, oke. Anda ingin mulai usaha, Anda yang ingin mulai buka usaha baru, buka startup, pasti ingin bertahan. Nah, baca dulu buku ini supaya Anda bisa memulai menjaga, mengembangkan hingga bertahan. Mulai menjaga, mengembangkan, bertahan. Itu ini di buku ini. Jadi terstruktur dan benar-benar berdampak bagi perusahaan yang Anda bangun.
Di buku ini bagus untuk siapapun. Saya akan cek buku ini di Gramedia atau di Tokopedia, Shopee, Lazada lah, banyak buku ini ada promo di bulan puasa ini. Silakan cari The Visit Meet. Semoga Anda bisa meraih manfaat dari podcast kali ini, termasuk dari buku ini, dan semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan, apa yang saya ajarkan di podcast kali ini dan di podcast sebelumnya bisa bertambah bagi Anda semuanya, wahai pemirsa. Terima kasih. Jumpa lagi di Minggu Podcast edisi ke-7 ya, di minggu akan datang. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.